Halo, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi sistem ekskresi pada manusia. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai organ-organ sistem ekskresi pada manusia dan gangguan pada sistem ekskresi. Nah, ketika kita berolahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat adalah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap normal. Berkeringat merupakan salah satu contoh ekskresi. Apa itu ekskresi dan organ apa saja yang terlibat di dalam sistem ekskresi? Baiklah, mari kita pelajari materi sistem ekskresi berikut ini. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Organ yang terlibat pada sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Pertama ada ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan pada ruas tulang pinggang. Bentuknya mirip dengan kacang merah. Tugas utama ginjal adalah menyaring darah yang akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada medula atau sumsum ginjal, yang kedua korteks atau kulit ginjal, yang ketiga ada pelvis atau rongga ginjal, dan yang keempat ada ureter, saluran pengeluaran urin. Unit terkecil penyusun ginjal adalah nefron. Bagian-bagian dari nefron, yang pertama ada glomerulus, yang kedua kapsula Bowman, yang ketiga lengkung Henle, yang keempat tubulus contortus proximal atau TKP, yang kelima ada tubulus contortus distal atau TKD, dan tubulus contortus collectivus atau TKK. Sebuah ginjal tersusun dari jutaan nefron. Karena ginjal sebagai sistem ekskresi mengeluarkan urin, oleh karena itu kita akan membahas proses pembentukan urin pada manusia. Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah. Tempat terjadinya di glomerulus atau korteks, dan zat-zat yang disaring berukuran kecil dan lolos dalam penyaringan. Hasil dari filtrasi adalah urin primer atau disebut juga dengan filtrat glomerulus. Tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Tempat terjadinya di TKP atau tubulus contortus proximal, dan hasil yang dihasilkan merupakan urin sekunder atau disebut juga dengan filtrat tubulus. Tahap ketiga yaitu augmentasi atau penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh. Proses terjadinya di TKD atau tubulus contortus distal. Hasil yang dihasilkan merupakan urin sejati. Urin sejati adalah urin yang sudah siap dikeluarkan dari tubuh. Setelah urin dari ginjal akan turun dan diteruskan melalui 2 saluran ureter yang ditampung di kandung kemih. Selanjutnya akan dibuang melalui saluran uretra. Komposisi urin normal pada manusia antara lain air, amonia sebagai bau pada urin, bilirubin atau warna kuning pada urin yang merupakan zat warna empedu, kreatin atau sisa metabolisme otot, garam, asam urat, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah misalnya seperti vitamin C atau obat-obatan. Selanjutnya adalah kulit. Kulit sebagai organ ekskresi akan mengeluarkan keringat. Selain sebagai sistem ekskresi yang mengeluarkan keringat, kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai indera peraba, pelindung tubuh, menyimpan cadangan lemak, membentuk vitamin D dari provitamin D. Lapisan kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga ada hipodermis. Lapisan epidermis atau kulit ari memiliki ciri-ciri mudah mengelupas. Terdapat pigmen melanin yang membuat kulit berwarna hitam. Lapisan dermis atau kulit jangat tersusun dari pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan folikel rambut. Lapisan hipodermis atau kulit terbawah tersusun atas jaringan lemak. Hati merupakan organ ketiga pada sistem ekskresi. Organ hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia. Selain berperan sebagai alat ekskresi, hati juga memiliki fungsi lain, seperti menetralkan racun dalam tubuh, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentukan protombin dan fibrinogen. Sebagai organ ekskresi, hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau disebut dengan bilirubin, hasil perombakan sel darah merah yang sudah mati atau rusak.
Bilirubin akan dikeluarkan bersama-sama urin sehingga urin berwarna kuning. Selanjutnya adalah organ paru-paru. Masih ingatkah Anda tentang materi sistem pernapasan? Nah, untuk organ paru-paru tidak hanya berperan sebagai sistem pernapasan saja, tetapi juga berperan sebagai sistem ekskresi. Paru-paru sebagai sistem ekskresi berperan untuk pengeluaran CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air dari proses pernapasan manusia. Selanjutnya kita akan membahas gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi. Penyakit pada sistem ekskresi meliputi yang pertama, nefritis atau disebut dengan radang nefron. Hal ini terjadi karena infeksi pada ginjal karena serangan bakteri Streptococcus. Yang kedua adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Penyebab terjadinya diabetes mellitus adalah adanya kandungan glukosa pada urin. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada tahap reabsorpsi atau kekurangan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Yang ketiga adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus ditandai dengan volume urin yang sangat banyak. Hal ini disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau disebut dengan antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di otak. 4 adalah batu ginjal atau sering disebut dengan kencing batu. Hal ini disebabkan karena adanya endapan garam kalsium pada rongga ginjal atau saluran ginjal, sehingga pada saat buang air kecil terasa sakit. Yang kelima ada albuminuria. Hal ini disebabkan karena terdapat kandungan protein albumin pada urin. Terjadi karena adanya kerusakan pada glomerulus sehingga urin keruh dan berbusa. Yang keenam adalah jerawat. Jerawat disebabkan karena tersumbatnya kelenjar minyak akibat debu, sisa kosmetik, atau bahkan faktor hormonal. Yang ketujuh adalah biang keringat. Biang keringat terjadi karena penyumbatan pori-pori kulit atau pada kelenjar keringat. Biasanya sering terjadi pada bayi atau anak-anak. Yang kedelapan ada hepatitis atau radang hati. Ini disebabkan oleh virus hepatitis. Demikianlah pembelajaran kita mengenai sistem ekskresi pada manusia yang telah kita bahas mengenai organ-organ penyusun sistem ekskresi dan gangguan pada sistem ekskresi manusia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.